Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat, semoga sehat selalu. Perkenalkan, saya Lisa Sri Andarmuni dari SMA Negeri 1 Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Akan berbagi praktik baik dengan judul Data Quiz, Penguatan Literasi Data, dan Karakter Murid melalui gamifikasi main step berbasis ekosistem digital kolaboratif. Capaian pembelajaran elemen analisis data di kelas 12, murid mampu memanfaatkan sumber data terbuka, terpercaya, dan legal untuk pengambilan keputusan dan prediksi secara efektif. Namun, rapat pendidikan SMA Negeri 1 Cililin tahun 2025 menunjukkan adanya penurunan pada kualitas literasi data sebesar 5,62 poin dari 82,22% menjadi 76,6%. Di sisi lain, hanya 11,11% murid yang memiliki laptop. Hal ini menjadi pemicu ditemukannya fenomena free rider dalam kerja kelompok akibat adanya segelintir murid yang mendominasi sekitar 16,67%. Serta rendahnya keberanian murid dalam mengemukakan pendapat dan kemandirian dalam presentasi. Murid cenderung membaca teks tanpa pemahaman yang mendalam. Selain itu, pembelajaran berbasis angka masih dipandang kaku dan membosankan. Berangkat dari kondisi itu, saya menginisiasi inovasi data quiz dengan metode main step berbasis project-based learning. Dengan mengintegrasikan gamifikasi Jeb Quiz dan kolaborasi transparan Google Workspace serta Canva. Inovasi ini tidak hanya menciptakan pembelajaran yang mindful, meaningful, dan joyful, namun juga sekaligus menginternalisasi nilai karakter kearifan lokal Jawa Barat, yaitu Pancawaluya, melalui mini riset kontekstual tentang gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat untuk memperkuat literasi data, nalar kritis, kolaborasi, dan integritas menuju dimensi profil lulusan. Tantangan utama dalam implementasi pembelajaran ini adalah rendahnya keterlibatan aktif dan nalar kritis murid pada materi berbasis angka, kesenjangan literasi digital, serta fasilitas belajar, dan masih munculnya fenomena free rider dalam kerja kelompok. Selain itu, kepercayaan diri murid dalam mengkomunikasikan hasil analisis juga masih rendah, karena cenderung bergantung pada teks saat presentasi. Tantangan tersebut semakin kompleks ketika saya harus mengintegrasikan nilai Pancawaluya dan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ke dalam pembelajaran informatika secara kontekstual, menyenangkan, dan selaras dengan prinsip pembelajaran mendalam untuk memperkuat karakter cager, bager, benar, pinter, dan singar pada murid. Adapun pihak yang terlibat adalah saya sendiri sebagai perancang sintak pembelajaran mendalam, siswa sebagai subjek dan pelaksana kolaborasi dan integritas, kepala sekolah dan kepala laboratorium sebagai penyedia kebijakan dan fasilitas riset, serta orang tua sebagai pengawas pembiasaan belajar dan karakter di rumah. Untuk menghadapi tantangan pasifitas dan variasi kemampuan akademik tersebut, strategi yang saya terapkan di kelas 12-5 yang terdiri dari 36 murid, yaitu mencoba berkoordinasi dengan kepala laboratorium komputer dan kepala sekolah, sehingga saya menginisiasi inovasi data quiz dengan metode maze step. Strategi ini mengintegrasikan kerangka project-based learning dengan gamifikasi digital untuk menciptakan pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Adapun langkah-langkah main step, yang pertama, mission briefing. Saya memberikan orientasi transparan untuk membangun kesadaran murid dengan pembagian peran kelompok, di mana setiap kelompok memperoleh judul mini riset kontekstual yang sudah ditentukan dan masing-masing berbeda, tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, agar murid siap secara mental, sehingga memiliki karakter cager dan memahami tujuan untuk penanaman karakter benar. Kedua, active exploration. Pada tahap ini, murid melakukan eksplorasi mandiri melalui platform Jeb Quiz dengan model labirin digital untuk menstimulasi high order thinking skill hingga memiliki karakter pintar dan kemandirian atau karakter singar. Ketiga, Jetful collaboration. Pada tahap ini, implementasi kerja kelompok paralel menggunakan ekosistem Google Workspace, di mana Google Form untuk membuat instrumen penelitian, Google Sheet digunakan untuk melakukan pengolahan instrumen penelitian, Google Doc digunakan untuk membuat laporan akhir, dan Google Slide atau Canva digunakan untuk membuat bahan presentasi. Murid bekerja secara simultan dalam waktu yang nyata, sehingga kontribusi setiap individu terpantau transparan dan mengeliminasi fenomena free rider, sehingga terbentuk karakter bagus. Yang keempat, evaluation dan reflection. Pada tahap ini, murid mempresentasikan hasil mini riset secara lisan tanpa teks sebagai indikator karakter cager dan melakukan refleksi mandiri sebagai bentuk assessment as learning, sehingga menguatkan pemahaman serta internalisasi karakter Pancawaluya. Kemudian, berdasarkan hasil presentasi dan diskusi kelompok, murid menyempurnakan laporan penelitian. Adapun hasil perubahan yang terjadi setelah implementasi data quiz dengan metode main step ini menunjukkan dampak signifikan pada 3 aspek. Yang pertama, secara kognitif, rata-rata nilai meningkat dari 64,20 menjadi 86,11.
sehingga N-gain sebesar 0,61 kategori sedang. Dengan lonjakan ketuntasan belajar naik sebesar 63,88%. Hal ini menandakan efektivitas gamifikasi dalam meningkatkan HOTS dan literasi numerasi. Kedua, secara proses, kolaborasi mencapai 100%, partisipasi aktif dan fenomena free rider turun hingga hampir 0%, karena masih ada satu murid yang perlu proses adaptasi lebih lama. Hal ini membuktikan efektivitas kerja paralel real time. Terakhir, secara karakter, nilai Pancawaluya terinternalisasi hingga 100%, terutama untuk karakter cager. Ini selaras dengan dimensi komunikasi. Begitupun karakter benar. Indikatornya yaitu kejujuran dalam mengolah dan mempresentasikan mini riset, selaras dengan dimensi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan karakter bugger sebagai indikator dari kolaborasi, yaitu hilangnya fenomena free rider, mencapai 98%. Karakter pintar, indikatornya yaitu cakap dalam melakukan pengolahan data, selaras dengan penalaran kritis, serta karakter singer yang ditunjukkan dari indikator kreatif dan tanggap bertindak sebagai indikator kemandirian, mencapai persentase 94,44%. Alhamdulillah, respon murid menunjukkan perubahan positif. Guru dan sekolah juga menilai bahwa praktik ini dapat meningkatkan keterlibatan dan transparansi pembelajaran. Faktor keberhasilan yang mempengaruhi implementasi data quiz dengan metode maze step ini diantaranya yaitu yang pertama, karena desain maze step yang sistematis dan dibuat seolah-olah seperti sebuah petualangan. Yang kedua, adanya pengoptimalan sumber daya, baik hardware maupun software. Yang ketiga, integrasi teknologi antara JetQuiz, Google Workspace, dan Canva melalui struktur kerja paralel real time sehingga adanya transparansi proses. 5. Teknik dan instrumen pengolahan data triangulasi. Terakhir, pembelajaran yang diperoleh merupakan inovasi efektif ketika memadukan teknologi, pedagogi, dan karakter secara kontekstual dan terukur. Implementasi data quiz membuktikan bahwa sinergi gamifikasi dan kolaborasi digital efektif meningkatkan literasi data dan internalisasi karakter Pancawaluya. Keberhasilan murid dalam mempresentasikan mini riset tanpa teks menunjukkan transisi menuju pembelajaran mendalam yang akuntabel. Saya berkembang sebagai fasilitator pembelajaran mendalam berbasis digital. Sementara warga sekolah merasakan pembelajaran lebih transparan, akuntabel, dan bermakna. Dukungan sekolah menjadi salah satu kunci keberhasilan inovasi ini. Dan orang tua pun merasakan langsung hasilnya. Nama saya Saiful Muhtadin, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cililin. Best praktis pembelajaran menggunakan metode Maze Step oleh Ibu Lise. Jadi saya, Maze Step ini memiliki tahapan-tahapan yang sangat baik untuk membuat anak melaksanakan penguatan literasi data dan juga membentuk karakter siswa yang sesuai diharapkan oleh Dinas Pendidikan, yaitu siswa yang berkarakter, yang memiliki Pancawaluya. Nama saya Dirmawati, saya merupakan salah satu fasilitator mendalam. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan testimoni kepada Ibu Lise dari SMA Negeri 1 Cililin mengenai praktik baik analisis data dalam mata pelajaran informatika. Bu Lise telah menginspirasi, terutama untuk guru mata pelajaran informatika, dengan berinovasi menggunakan data quiz metode maze step, di mana dalam pelaksanaannya telah memenuhi prinsip-prinsip dari pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan, serta dalam pengalaman belajarnya juga sudah ada tahapan memahami, mempraktekkan, mengaplikasikan, serta merefleksi. Dan yang terpenting, dalam pembelajaran ini memuat karakter-karakter seperti karakter benar terlihat dalam pengerjaan siswa yang jujur dalam menganalisis data, ada karakter pinter dalam mengolah data, dan ada karakter singer, diantaranya berinovatif serta mampu berkolaborasi dengan teman yang lainnya. Sukses selalu Bu Lise. Nama saya Novin Putri Hartanti dari kelas 12.5. Di sini saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran tentang analisis data di pelajaran informatika. Saat saya mempresentasikan atau menyajikan suatu data tanpa membaca teks, itu saya merasa senang karena bisa menggunakan bahasa yang dipakai sehari-hari, lebih mudah untuk dipahami. Menurut saya, ketika kita sudah membagikan tugas secara merata kepada anggota kelompok yang lain, artinya kita bertanggung jawab dan harus menyelesaikan tugas tersebut maksimal mungkin. Saya selalu berusaha untuk menyajikan hasil penelitian itu sesuai dengan apa yang saya peroleh, apa adanya, tanpa bertentangan dengan nilai kejujuran dan akan merasa berdosa gitu bila kita memanipulasi data. Dalam hasil mini riset ini, saya mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga saya dapat mengambil data, mengolah data, dan memvisualisasikan data untuk membantu ibu saya dalam mengumpulkan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina, orang tua dari Muhammad Rifki Fadilah, kelas 12.5 di Seman 1 Cililin. Saya sangat merasakan manfaat dari ilmu yang sudah didapatkan anak saya. Anak saya kini tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu membantu saya dalam mengumpulkan, mengolah, dan memvisualisasikan data di tempat saya bekerja dengan lebih rapi, cepat, dan mudah dipahami. Saya sangat bangga karena pembelajaran ini benar-benar berdampak nyata dan bisa langsung diimplementasikan. Praktik baik ini selanjutnya dapat mengoptimalkan infrastruktur dan mengeksplorasi kecerdasan buatan secara etis untuk mempersonalisasi umpan balik pembelajaran, sehingga mampu memperkuat profil lulusan yang cerdas secara kognitif dan berintegritas sesuai semangat Gapura Pancawaluya. Pembelajaran yang terbaik bukan seberapa banyak materi yang disampaikan, tetapi seberapa dalam murid memahami dan memaknai prosesnya. Inovasi sederhana yang berpihak pada murid dapat menumbuhkan
nalar kritis, karakter, dan kemandirian secara bersamaan. Mari terus berinovasi, karena perubahan kecil di kelas hari ini akan menjadi fondasi yang besar bagi masa depan pendidikan Indonesia. Salam bahagia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.